Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiatul Kamala dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit dengan nomor NIM 2431690101. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas perilaku organisasi dari Bapak Dr. Haji Sudalhar MKep. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sensasi, persepsi, dan atensi. Yang pertama adalah the computational brain, yaitu sistem saraf perifer dan otak didesain untuk mempersepsi dan berpikir, melihat, dan memahami sesuatu. Pikiran adalah apa yang otak kita lakukan. Selanjutnya kembali pada sistem sensori. Sistem sensori adalah pusat pertemuan realitas eksternal dan internal. Ada sebuah proses yaitu sensori dan persepsi. Yang pertama yaitu sensori. Sensori adalah deteksi awal terhadap energi dari dunia fisik. Sedangkan persepsi yaitu kognisi pada tingkatan tinggi melibatkan informasi sensoris. Nah, yang menangkap dua itu adalah panca indera kita. Baik, kita lanjut tentang predisposisi sensori dan otak. Sistem sensori terdiri dari reseptor dan neuron-neuron yang saling terhubung. Para ilmuwan mampu mengobservasi proses kognitif di otak tanpa memindahkan tempurung kepala. Namun, dengan data perilaku seperti eksperimen. Saat ini kita dapat melihat cara kerja otak dalam mempersepsikan informasi. Salah satu yang dapat kita pelajari adalah penglihatan. Penglihatan yaitu tindakan sensoris atau merasakan sebuah bagian kecil gelombang elektromagnetik dari cahaya. Contohnya berasal dari kita melihat gambar-gambar seperti di atas. Ketika kita melihat gambar di atas, ada yang melihat gadis muda, ada yang melihat gadis tua, ada yang melihat kepala bebek, ada yang melihat kepala kelinci. Tidak ada yang salah karena itu disebut dengan ilusi. Selanjutnya adalah proses perseptual. Proses perseptual adalah cara individu mengorganisir dan memahami informasi yang diterima melalui indera. Proses ini melibatkan beberapa langkah termasuk penerimaan stimulus, pengolahan, dan interpretasi. Teori deteksi yang pertama adalah penerimaan stimulus, yaitu mengidentifikasi dan menerima rangsangan dari lingkungan. Yang kedua, pengolahan. Yang disebut pengolahan di sini adalah mengolah informasi tersebut untuk membuat makna yang melibatkan perhatian dan seleksi. Yang ketiga adalah interpretasi, yaitu memberikan arti pada informasi yang telah diproses, seringkali berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan konteks. Proses ini memungkinkan individu untuk memproses secara efektif terhadap lingkungan dan membuat keputusan yang informasional. Selanjutnya, penyimpanan sensoris. Biasanya sebelum kita menyimpan sensoris ini, orang-orang melakukan dengan cara eksperimen terlebih dahulu terkait penglihatan, di mana informasi yang diterima melalui indera disimpan secara sementara. Berikut adalah beberapa cara penyimpanan sensoris. Yang pertama yaitu memori ikonik, yang kedua memori ettoik, yang ketiga memori haptik. Memori ikonik adalah menyimpan informasi visual dalam bentuk gambar selama beberapa detik saja. Misalnya ketika kita melihat suatu objek. Yang kedua adalah memori ettoik, yaitu menyimpan informasi auditori atau suara dalam bentuk gelombang selama beberapa detik. Contohnya ketika kita mendengar seseorang berbicara dan masih banyak mengingat kata-kata sebentar setelahnya. Yang terakhir yaitu memori haptik. Memori haptik ini berkaitan dengan informasi yang diterima melalui sentuhan, menyimpan pengalaman fisik dalam waktu yang sangat singkat. Ada fungsi dari penyimpanan sensoris yaitu menjaga informasi sementara, mendukung perhatian, dan meningkatkan responsivitas.
Selanjutnya kita belajar tentang atensi. Sebelumnya ada 5 isu utama tentang atensi, yaitu 1. Pemrosesan otomatis, 2. Kapasitas pemrosesan, 3. Kontrol, 4. Kesadaran, dan 5. Neurosains kognitif. Karena kapasitas pemrosesan yang terbatas, maka perlu atensi yang efektif. Model atensi ada 2, yaitu the filter model dan the attention model. Pemrosesan otomatis merupakan proses mental di mana informasi diproses dengan sedikit atau tanpa perhatian sadar. Ini terjadi ketika individu melakukan tugas yang telah dipelajari dan dikuasai, sehingga tidak memerlukan upaya kognitif yang besar. Contohnya yaitu 1. Keterampilan terampil, pengenalan pola, dan respon terhadap rangsangan. Yang terakhir adalah persepsi. Persepsi yaitu tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan info sensoris. Gunanya ini adalah untuk memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Sistem persepsi ini meliputi semua sinyal dalam sistem sensoris yang merupakan hasil dari stimulasi. Contohnya yaitu penglihatan yang merupakan cahaya yang mengenai retina pada mata. Perbedaan persepsi dan sensasi yaitu persepsi adalah suatu objek atau info tertentu sudah memiliki memori yang sudah dipelajari. Sedangkan sensasi adalah hanya berupa kesan sesaat saat stimulus baru diterima oleh otak. Jenis persepsi ada 6, yaitu persepsi visual, persepsi auditori, persepsi percobaan, persepsi penciuman, persepsi pengecapan, dan persepsi selektif. Faktor yang memengaruhi persepsi ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu fisiologis, perhatian, minat, kebutuhan yang searah, pengalaman, dan ingatan. Sedangkan faktor eksternal adalah ukuran, warna dari objek-objek, keunikan, dan kekuatan, serta motion atau gerakan. Cukup sekian video saya kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.